Salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat pagi. Selamat datang di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah Tuhan dan Allah kita yang telah memperkenankan kita memasuki hari raya Jumat Agung, yakni masa raya kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya melalui sengsara, penderitaan, dan kematian di Bukit Golgota demi menyelamatkan kita manusia dari dosa dan hukuman kekal. Hari ini kita telah berada di puncak masa raya sengsara Tuhan untuk melihat dan menyaksikan kematiannya yang penuh kuasa dan ajaib di tengah-tengah kejahatan manusia. Karena itu, marilah kita menghayati peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung ini. Umat Tuhan, pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta Martinus Tetelepta. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Itulah nats pembimbing bagi kita dari kitab Injil Lukas 23 ayat 46. Terimalah salam rasuli, kasih karunia menyertai-Mu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
menjulangnya atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadap ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kara merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah menaikkan doa syukur dan mohon pengampunan Tuhan atas semua kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami hidup menurut apa yang kami anggap baik, tanpa mengikuti kehendak-Mu. Kami lebih menuruti keinginan daging daripada menuruti Allah. Kami gagal untuk hidup menurut kehendak-Mu dan menjadi saksi dari kematian Tuhan Yesus. Ampunilah kami, pimpinlah kami ke jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, Kau datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu.
Umat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita dengan tulus dan jujur, marilah kita bersama-sama mendengar berita anugerah atau berita pengampunan yang terambil dari Roma 5 ayat 8 dan ayat 9 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darah-Nya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darah-Nya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darah-Nya aku bersih, puji namanya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengar perintah hidup baru yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat 11, yang mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita setiap hari dan dalam kesaksian kita di dunia. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Umat Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bimbinglah kami semua di saat kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menuntun kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca melalui Alkitab dan kami dengar bersama-sama serta kami renungkan bersama-sama, kami dapat memahaminya, menghayatinya, dan kiranya lewat kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat, marilah kita berdiri bersama untuk mendengar firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 23 mulai ayat 26 hingga 32. Kitab Injil Lukas pasal 23 mulai ayat 26 hingga
32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh bersyukur bersama-sama dalam kondisi kita saat ini. Kita boleh bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Berangkat dari pembacaan kita tadi, dari kitab Injil Lukas 23, ayat 26 sampai dengan ayat 32. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini di seluruh Indonesia, setiap jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, ada hal yang dilakukan hampir di seluruh Indonesia. Hampir seluruh orang Indonesia melakukan kegiatan ini, baik tua maupun muda. Apa kegiatan itu, saudara-saudara? Kegiatan itu tidak lain adalah
kegiatan berjemur di pagi hari. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini terjadi, orang-orang mencari sinar matahari yang dulunya diacuhkan. Mereka tidak menghiraukan sinar matahari di pagi hari. Boro-boro berdiri di bawah sinar matahari 15 menit. Baru keluar rumah saja, saudara-saudara, sudah lihat panas, langsung naik mobil. Atau mereka langsung pesan gokar. Rasanya sinar matahari yang gratis ini lewat begitu saja. Pada saat ini, saudara-saudara, ketika orang tahu apa manfaatnya sinar matahari pagi bagi kita, kita mulai keluar rumah mencari sinar matahari. Tapi kali ini, saudara-saudara, kita melakukannya dengan senang hati. Karena kita tahu apa gunanya bagi kita sinar matahari pagi itu. Kita melakukannya dengan tidak terpaksa. Karena kita tahu bahwa kita butuh imunitas. Imunitas yang baik untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Dan sinar matahari akan menambah imunitas tubuh kita. Kita melakukannya dengan sadar, saudara-saudara, karena kita tahu apa manfaatnya. Tapi hal ini akan berbeda, saudara-saudara, jika nasihat untuk berjemur ini diberitahukan kepada kita sebelum pandemi COVID-19 ini. Pasti, saudara-saudara, sebagian besar dari kita akan menolak melakukan ini dengan berbagai alasan, dan pasti tidak mau jika dipaksa melakukan itu. Pada dasarnya, saudara-saudara, kita tidak mau dipaksa. Kita tidak suka dipaksa, apalagi kalau belum dalam situasi darurat, maka kita bisa acuh saja. Tapi hal ini berbeda, saudara-saudara, dengan apa yang dialami oleh Simon dari Kirene dalam bacaan kita. Saat itu dikatakan dia baru datang dari luar kota. Rupanya sebagai orang Yahudi, ada kaitannya dengan orang Yahudi. Di hari Paskah mereka datang dari luar kota, mereka datang sebagai orang-orang Yahudi di perantauan untuk datang merayakan Paskah di Yerusalem bersama-sama. Namun bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu datang dari bepergian, pasti capek, pasti lelah. Pasti ada rasa lelah karena sudah melakukan suatu perjalanan yang panjang. Tapi tiba-tiba, saudara-saudara, Simon dari Kirene ini ditahan. Tiba-tiba dia ditahan dan harus memikul salib. Pasti dia kaget juga, saudara-saudara. Tidak ada pertanyaan, bisa bantu untuk pikul salib ini? Atau apakah Bapak kuat untuk pikul salib ini? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Dan tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, Simon dari Kirene ini terpaksa dia harus memikul salib ini. Karena dia ditahan, lalu dia diserahkan kepada dia, diserahkan salib ini untuk dipikul. Kembali lagi yang tadi kita sebutkan, tidak ada satupun orang yang suka dipaksa, saudara-saudara. Bisa dibayangkan sepanjang jalan itu betapa dongkol hatinya. Mungkin kita bayangkan betapa dia jengkel karena dia tidak ada persiapan untuk itu. Dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama dalam suasana sukacita. Tapi tiba-tiba dia dikasih beban ini. Betapa menyesalnya dia menempuh jalan itu. Harusnya dia mengambil jalan yang lain, saudara-saudara. Bukan jalan itu. Betapa lelahnya Simon, betapa dia ingin menyudahi perjalanan itu. Betapa dia masuk dalam situasi yang dia tidak suka. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi tidak punya cara lain, saudara-saudara, untuk keluar dari situasi itu. Yang saya bayangkan pada saat itu, di hatinya cuma rasa sakit hati yang luar biasa. Kalau itu dapat terjadi pada kita, saudara-saudara.
Pada saat itu mempertanyakan kenapa dia harus mengalami hal seperti ini. Dipaksa untuk memikul salib. Tapi dari apa yang kita baca, apa yang kita terima dari bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari apa yang dialami oleh Simon dari Kirene ini, ada hal yang luar biasa yang dia dapat. Hal yang pertama, dia menjadi saksi kesengsaraan Yesus sampai kepada kemenangannya. Dia menjadi saksi Yesus mengalami penderitaan dan sengsara sampai pada kemenangannya. Dari banyak orang yang menyaksikan jalan sengsara ini, cuma Simon dari Kirene yang tepat di samping Yesus. Yang tahu betapa perihnya dan sengsaranya Yesus menghadapi jalan salib ini. Betapa sakitnya Yesus menghadapi jalan salib ini. Simon yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana penyiksaan pada Yesus. Bagaimana penyiksaan itu dialami oleh Yesus. Tapi Yesus menerima semuanya itu. Tidak semua orang yang bisa mendapatkan pengalaman ini, saudara-saudara. Dari sejarah, ada yang menulis, Simon dari Kirene ini adalah bapak dari Alexander dan Rufus, yang merupakan teman sekerja, dan banyak menolong Rasul Paulus dalam rangka pemberitaan Injil. Dari sini kita bisa melihat bagaimana suatu keadaan terpaksa bisa memberi dampak yang luar biasa bagi kehidupan pribadi seseorang. Dan bukan berhenti pada pribadi saja, tapi itu juga dia terus dalam kehidupan keluarganya. Yang kedua, saudara-saudara, hal yang kedua kita pelajari dari Simon, yaitu tetap menyelesaikan tugas walaupun lelah dan merasa tidak ada gunanya. Saya ulangi, hal yang kedua, tetap menyelesaikan tugasnya walaupun lelah dan merasa tidak ada gunanya. Dalam situasi yang terpaksa, dia tetap memilih menemani Yesus menyelesaikan perjalanannya. Dia tidak berhenti di tengah-tengah. Walaupun sebenarnya kalau saya pikir dia ada pilihan yang lain untuk berhenti di tengah jalan. Atau dia meminta menambah orang untuk membantu dia mengangkat salib Yesus itu. Sebagai teman seperjalanan, dia tahu betul menderitanya Yesus. Dan kalau kita nonton filmnya tentang penyaliban Yesus, sangat terasa ibahnya Simon dari Kirene ini terhadap apa yang dirasakan oleh Yesus. Yang tadinya ada rasa terpaksa, lama-lama muncul rasa ibah. Simon merasa ibah, kelihatannya sekali. Dan ingin membantu meringankan penderitaan Yesus yang sudah babak belur saat itu. Hal yang ketiga, saudara-saudaraku, hal yang ketiga yang saya pelajari, Tuhan memakai kita dalam kondisi apapun juga. Tuhan bisa memakai kita dalam kondisi apapun juga, susah maupun senang. Simon dari Kirene mungkin merasa orang yang paling sial pada saat disuruh membantu Yesus. Tapi ternyata saudara-saudara, dia menjadi orang terpilih untuk menjadi saksi mata penyaliban Yesus yang berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarganya. Dan pada akhirnya berdampak juga pada sejarah kekristenan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini kita ada dalam masa terpaksa. Sekali lagi saudara-saudara, pada saat ini kita berada pada masa terpaksa. Kenapa saya bilang terpaksa? Terpaksa di karantina di rumah, saudara-saudara. Terpaksa tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Misalnya saya tidak bisa bertemu langsung dengan cucu saya, dengan keluarga yang lain. Terpaksa ibadah kita lakukan secara online, pakai IT. Bahkan
Sudah 4 kali kita melaksanakan ibadah seperti ini, saudara-saudara. Hanya lewat online, hanya lewat IT. Sampai juga ada yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Sungguh banyak keadaan terpaksa saat ini. Dan ini gara-gara COVID-19, saudara-saudara. Semuanya terpaksa membuat kita bertanya-tanya, kok kenapa begini ya Tuhan? Kenapa bisa begini? Kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kenapa kondisinya semakin sulit? Saat ini kita pun seperti Simon dari Kirene, saudara-saudara. Seperti Simon dari Kirene saat itu. Seolah-olah dia merasa terpaksa memikul salib Yesus. Karena dia ditahan pada saat itu, lalu dikasih untuk pikul, tidak tanya, bisa enggak? Dia harus pikul. Tetapi dari perikop ini, kita belajar saudara-saudara. Apa yang kita rasakan saat ini, sama seperti sedang memikul salib kita, saudara-saudara. Dan menjalani jalan salib kita masing-masing. Apa yang kita alami saat ini yang tadi saya sebutkan terpaksa. Itu seperti kita sedang memanggul salib kita masing-masing. Namun saudara-saudara, di saat seperti ini kita belajar dari Simon bahwa hal yang pertama, apa yang kita alami sekarang ini mengajarkan kita untuk merenungkan penderitaan Yesus saat-saat penyaliban terjadi. Kita tidak seperti Simon menjadi saksi kunci jalan salib. Karena kita tidak ada di situ. Tetapi kita adalah anak-anak pilihan yang percaya bahwa Yesus menjalani itu semua untuk menyelamatkan umat. Termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Yesus menjalani itu semua untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa dan celaka ini. Mungkin kita sedang di titik terbawah dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebelum ada pandemi virus ini, kita sudah berada dalam pergumulan. Mungkin saja itu terjadi. Lebih-lebih lagi ketika ada pandemi ini, semua seakan-akan tidak ada jalan. Jalan buntu kita alami. Percayalah saudara-saudara, sama seperti Simon dari Kirene, yang tidak mengerti awalnya kenapa dia harus memanggul salib Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Hal yang kedua, dalam situasi terberat, tetap tegak sampai garis finish. Sama seperti Simon dari Kirene yang menyelesaikan tugasnya sampai akhirnya. Dia mengerti apa makna penderitaan Yesus sampai akhirnya. Dan sampai akhirnya dia dipengaruhi. Ataupun imannya juga ikut dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia alami saat itu. Keyakinannya secara pribadi dan keluarganya dibaharui. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kita pun saat ini sedang diuji iman kita. Dan bagaimana sikap kita menghadapi ujian, inilah yang terpenting. Bukan soal ujian itu, tapi bagaimana kita menghadapi ujian itu. Itu yang paling penting. Sehingga pada akhirnya kita menjadi saksi kebesaran Tuhan dalam hidup kita dan di tengah penderitaan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari Simon orang Kirene, bahwa Tuhan juga memakai kita apapun kondisi kita saat ini. Dalam masa-masa seperti ini, kita terpanggil saudara-saudara untuk menolong sesama. Memang kita juga sulit, tapi kita dipanggil juga. Dalam kesulitan kita, ada orang lain yang lebih sulit. Dan karena itu kita dipanggil saudara-saudara untuk memperhatikan orang lain. Antara lain, ada yang menjadi relawan, ada yang membagi-bagi sabun untuk cuci tangan dan lain-lain. Ada juga yang saya tahu saudara-saudara, dia seorang penjahit yang sederhana.
yang membantu membagi-bagikan masker kain secara gratis. Walaupun saudara-saudara hidupnya saja susah, karena tidak ada pelanggan yang kepikiran untuk jahit baju saat ini. Jadi dia memilih untuk menjahit masker kain dan membagikannya secara gratis. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan memakai kita. Yang paling penting, siapkan hati kita dengan menyambut firman Tuhan, supaya kita juga peka mendengar suaranya dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Akhirnya saudara-saudara, dalam menghadapi situasi yang penuh dengan keterpaksaan ini, tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan. Kenapa saya katakan keterpaksaan? Karena memang terpaksa kita harus karantina di rumah, saudara-saudara. Kita merasa berat, tetapi itulah kondisi yang ada. Tapi mari saudara-saudara, mari kita lihat dari keadaan terpaksa ini, tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan. Dia yang menjalani jalan salib untuk menanggung dosa kita. Dia pula yang akan mengangkat kita dari bencana yang kita alami saat ini. Tetap waspada saudara-saudara. Mari jaga jarak, jaga kesehatan, tingkatkan pola hidup bersih. Tetaplah semangat, tetaplah jaga persekutuan kita untuk saling menopang satu dengan yang lain. Hindari berita-berita hoax yang ingin memecah belah kita, yang ingin mengadu domba kita demi kepentingan-kepentingan tertentu. Tuhan Yesus, saudara-saudara, berkorban sampai mati di kayu salib karena kasih-Nya. Dan dia berkorban di kayu salib itu sampai dia mati untuk mengampuni dan menyelamatkan kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Dan karena itu, mari kita jaga persekutuan kita dan kita bangun persekutuan kita ini dengan tetap membangun hubungan bersama dengan Tuhan dan saling memperhatikan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Tuhan menyertai kita, dan terutama di saat kita memperingati hari kematian Yesus ini. Dia rela mati untuk kita, tapi jangan lupa, dia mati dan bangkit juga untuk kita. Terpujilah Kristus. Amin. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib.
saja ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Umat Tuhan, marilah kita berdiri bersama untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah bersama-sama kita bersatu hati. Kita masuk di dalam doa syafaat bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena dalam situasi darurat sehubungan dengan COVID-19 ini, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Walaupun kami lakukan itu dari rumah masing-masing, berkatilah ya Tuhan ibadah kami ini, dan berkatilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh diberitakan di hari Jumat Agung ini. Ajarlah kami untuk terus menghayati pengorbanan-Mu ya Yesus Tuhan kami, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, kami semakin sadar tentang keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami sebagai umat yang berdosa ini. Tolonglah kami dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk pemerintah di berbagai negara yang sedang berusaha untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini Tuhan. Kami mendoakan upaya-upaya untuk membantu para korban, untuk menyelamatkan mereka yang sedang berada dalam perawatan di berbagai tempat, baik itu di rumah sakit maupun di tempat-tempat tertentu yang dipakai untuk perawatan mereka. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat yang melaksanakan tugas, bahkan para relawan yang menyerahkan diri mereka untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami penderitaan akibat COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk semua usaha pemerintah di Indonesia khususnya, baik pemerintah di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Mampukan pemerintah kami serta seluruh masyarakat Indonesia untuk bergandengan tangan, bekerja bersama dan bersama-sama bekerja untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, ingatkanlah hamba-hamba-Mu, baik itu pemerintah maupun warga masyarakat, untuk tetap melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan demi keselamatan masing-masing, demi keselamatan bangsa ini, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk mereka yang pada akhirnya kehilangan pekerjaan karena penyebaran COVID-19 ini yang semakin menjadi.
Tuhan tolong mereka dan Tuhan sertai mereka masing-masing. Kuatkan dan yakinkan mereka bahwa Tuhanlah segala-galanya yang dapat menolong mereka untuk keluar dari kesulitan yang ada, bahkan menolong kami semua. Kepadamu kami serahkan juga aparat TNI dan Polri dalam mengamankan semua kebijakan pemerintah demi kebaikan dan keselamatan bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan jemaat GPIB Bukit Moria ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai juga seluruh anggota jemaat Bukit Moria di berbagai tempat dalam kondisi apapun juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk GPIB secara keseluruhan, Majelis Sinode, Satgas COVID-19 GPIB, BP Mupel, khususnya dalam melayani di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkenan untuk menyertai semua pihak, untuk bergandengan tangan dengan pemerintah melaksanakan upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang-orang terkasih karena Tuhan panggil dalam berbagai situasi. Tuhan, kiranya di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, Tuhan hibur dan kuatkan mereka masing-masing. Tuhan, di saat kami merayakan Jumat Agung ini, kami ingat akan cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Mampukan kami untuk tetap memelihara persekutuan kami. Mampukan kami untuk memelihara persaudaraan kami satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk meningkatkan kepedulian di saat kesulitan menjadi bagian bersama. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Bukit Moria, yang janda, yang duda, yang piatu. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk semua kami dan seluruh warga masyarakat Indonesia yang sedang diperhadapkan dengan ancaman COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua, selamatkan kami semua Tuhan. Kalau boleh Tuhan, Engkau bisa akhiri ya Tuhan penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kami kembali pulih di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Tolonglah kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Sehubungan dengan kondisi kita saat ini, maka persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus, dan persembahan dalam ibadah di hari Jumat Agung ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 179 bait 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Umat, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami persembahkan pemberian sukarela kami yang tidak seberapa ini. Terimalah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan,
hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Umat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Jumat 10 April 2020. 1. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Martinus Tetelepta. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta. 2. Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung dalam bentuk video streaming pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. 3. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Bona Sahat Huta Yulu, pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, telah dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020, di TPU Pondok Rangon. Almarhum anggota sektor pelayanan 10. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita disertai doa kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberikan penghiburan kepada keluarga besar Huta Yulu yang ditinggalkan. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat, marilah kita berdiri bersama-sama. Mari lanjutkanlah hidupmu dalam menapaki hari-hari ke depan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita bernyanyi. Ya. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.